tanggal 22 Mei, hari ke-143. Bacaan Ayub pasal 18-19. Bildad dan Ayub, debat kedua. Garis besar, Bildad melanjutkan perdebatan yang tampaknya tak berujung dengan melukiskan gambaran mengerikan tentang teror dan kehancuran yang menunggu orang jahat. Ayub mengalami kesakitan, tetapi dia menolak untuk runtuh di bawah tekanan para kawannya yang menjadi penuduh. Sekali lagi Ayub menempatkan tanggung jawab atas penderitaannya pada Tuhan. Ayub tetap tinggal dalam kisah penderitaannya. Ayub telah ditinggalkan oleh keluarga dan teman-teman pelayan dan istrinya. Namun terlepas dari keputusasaannya, ada alasan untuk Ayub tetap berharap. Karena Ayub tahu bahwa ia dapat berpegang pada janji akan kebangkitan dan pembenaran terakhir dari kesalahannya pada masa yang akan datang. Renungan harian. Pengharapan adalah satu hal yang dapat dipegang ketika segala sesuatu tampak tidak jelas, ketika masa depan tidak pasti, ketika keadaan sedang memburuk. Pengharapan adalah sesuatu yang dapat dibicarakan ketika ada keraguan di saat ini. Itu bisa saja dalam bentuk bencana. Ketika masa depan tidak pasti dan pasti tidak menyenangkan, ketika keadaan telah menghancurkan dan membawa Anda ke tempat yang paling rendah. Pengharapan di tengah-tengah gejolak yang dahsyat tidak bisa hanya menjadi optimisme membabi buta. Pengharapan itu harus dibangun di atas realitas yang kokoh. Kesaksian Ayub dalam pasal 19 ayat 25-26 bukan sekedar sentimen puitis. Ingat nasibnya, keadaannya saat itu tidak ada pengharapan. Sebaliknya, Ayub bergantung pada kekuatan dari Tuhan yang kepadanya Ayub mempercayakan hidupnya dan dari janji-janji yang telah dibuat dalam namanya. Bayangkan bahwa Anda telah kehilangan harta benda, kesehatan, dan orang-orang terkasih. Bisakah Anda menyatakan seperti Ayub bahwa harapan Anda masih ada di dalam Tuhan? Pilih salah satu dari banyak janji Allah. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 akan menjadi salah satu yang baik. Dan jadikan itu proyek pengharapan Anda hari ini. Tidak ada obat semanjur pengharapan. Pendalaman. Hitung sampai 10 dengan perlahan. Ayub pasal 19 ayat 3. 10 adalah angka yang menonjol dalam Alkitab, menunjukkan ketahanan dan kesabaran. Yakub menanggung 10 perubahan dalam upahnya. Kejadian pasal 31 ayat 7. Orang Israel mencobai Tuhan 10 kali dengan pemberontakan mereka. Bilangan pasal 14 ayat 22. Dan Ayub menanggung 10 penghinaan dari rekan-rekannya. Ayub pasal 19 ayat 3. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayub pasal 18. Pendapat Bildad bahwa orang fasik pasti akan binasa. Maka Bildad orang Suah menjawab, "Bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentinganmu kah, bumi harus menjadi sunyi, dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar.
Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia, karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring. Dan di atas tutup lubang ia berjalan, tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah, perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana, dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi. Namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya orang-orang di barat akan tercengang, dan orang-orang timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Ayub pasal 19. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celakaku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku, dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyaut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengecek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku, seakan-akan Allah, dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah, pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun, aku akan melihat Allah. Ya, aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku meranah karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan.